Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan pelajari pola kalimat yang ada di pelajaran 1. Jadi di sini kita akan pelajari cara menggunakan partikel wa, kemudian cara memakai des di akhir kalimat, kemudian selanjutnya ja arimaseng atau dewa arimaseng, ini adalah des. Kemudian kita akan pelajari juga tentang penggunaan des ka yang ada di ujung kalimat, di akhir kalimat, yaitu biasa dalam kalimat bertanya. Kemudian selanjutnya kita akan pelajari tentang cara menggunakan mo. Ya. Apabila biasa predikatnya yang pertama sama dengan yang kedua, maka kita menggunakan mo. Kemudian kita akan juga mempelajari tentang no. Ya, apabila kata benda satu menerangkan kata benda kedua, biasa kita menggunakan no. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari tentang cara menggunakan sang terhadap nama orang. Jadi apabila kita berbicara dengan lawan bicara, biasa kita menggunakan sang. Baiklah, mari kita mulai dengan cara menggunakan partikel wa yang pertama ya. Jadi di sini ada rumusnya. Kata benda dulu satu ya, partikel wa, kemudian kata benda kedua, kemudian des. Nah, ini harus diingat rumus ini. Jadi kalau membuat kalimat harus pakai rumus biar tidak tertukar. Jadi partikel wa menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik kalimat. Si pembicara memakai partikel wa untuk hal yang mau dibicarakannya. Kemudian selanjutnya membuat kalimat dengan menambahkan berbagai deskripsi. Jadi kita lihat contohnya. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah siswa. Jadi topik kalimat di sini adalah watashi. Yang mau dibicarakan oleh si pembicara ini apa? Bahwa dia adalah seorang gakusei. Maka setelah watashi ini harus memakai partikel wa. Ya, nggak boleh langsung watashi gakusei, itu tidak boleh. Maka dia harus menggunakan partikel wa apabila menerangkan topik kalimat itu menggunakan partikel wa. Diingat bahwa tidak boleh langsung berjumpa antara kata benda satu dengan kata benda kedua. Yang mana kata benda satu? Watashi. Kata benda kedua gakusei. Ya, seperti rumus tadi, antara kata benda satu dan kata benda kedua dipisahkan oleh partikel wa. Nah, jadi antara watashi nggak boleh langsung berjumpa dengan gakusei, maka dia harus dipisahkan oleh partikel wa. Kita lihat contoh satu lagi. Watashi wa isha desu. Saya adalah seorang dokter. Nah, di sini juga sama. Watashi ini adalah topik kalimat. Jadi si pembicara ingin mengatakan bahwa dia itu seorang dokter, isha. Jadi watashi wa isha desu. Saya adalah seorang dokter. Jadi nggak boleh langsung berjumpa antara watashi dengan isha, maka dia harus dipisahkan oleh partikel wa. Sudah paham tentang cara menggunakan partikel wa? Jadi diingat bahwa partikel wa ini digunakan untuk menerangkan topik kalimat. Ya. Jadi biasa ya, si pembicara ini memakai partikel wa untuk hal yang mau dibicarakannya. Kemudian kita ingat juga bahwa antara kata benda satu dan kata benda kedua itu nggak boleh langsung berjumpa, maka dia dipisahkan oleh partikel wa. Nah, di sini apabila kita ingin menerangkan hal yang ingin kita bicarakan. Mari kita pelajari tentang des. Jadi des, kata benda yang diikuti oleh des menjadi predikat. Des menyatakan maksud, penilaian, dan kepastian.
juga menunjukkan sikap sopan terhadap lawan bicara. Jika des dalam kalimat negatif atau waktu lampau, maka bentuknya akan berubah. Nah, jadi des di sini adalah menyatakan maksud penilaian ya, dan kepastian. Kita menilai sesuatu atau kita memastikan sesuatu. Nah, menggunakan des juga kesannya sopan terhadap lawan bicara. Ya, jadi des ini menyatakan maksud, kepastian, dan penilaian terhadap sesuatu. Kita lihat contohnya. Watashi wa kaishain desu. Desnya diletak di akhir kalimat. Ya. Jadi di sini kita memastikan, ya, karena maksud des ini menyatakan maksud penilaian atau kepastian. Jadi di sini di contoh tadi kita memastikan bahwa kita adalah seorang kaisain, karyawan perusahaan. Ya. Jadi kita watashi wa kaisain desu, saya adalah seorang karyawan perusahaan. Nah, desnya diletakkan di akhir kalimat. Jadi contoh satu lagi, kita lihat contoh lain. Indonesia wa kirei na kuni desu. Nah, di sini menyatakan penilaian. Kita menilai bahwa Indonesia itu negara yang indah. Indonesia wa kirei na kuni desu. Indonesia adalah negara yang indah. Kita menilai bahwa Indonesia itu negara yang indah. Jadi desnya diletakkan di akhir kalimat. Nah, ini juga menunjukkan sopan terhadap lawan bicara kita. Ya. Jadi kalau berbicara itu gunakan des untuk sopan. Sudah paham cara penggunaan des? Jadi des ini menyatakan maksud penilaian dan kepastian. Nah, dia juga untuk menunjukkan sopan terhadap lawan bicara. Jadi gunakan des di akhir kalimat. Nah, karena dia akan menunjukkan kesopanan. Mari kita lanjutkan dengan cara memakai ja arimasen atau dewa arimasen. Mari kita lihat rumusnya. Pertama, kata benda satu, wa, kata benda kedua, kemudian ja arimasen atau dewa arimasen. Nah, ini rumus ini harus diingat. Jadi kalau mau buat kalimat, sesuaikan dengan rumus. Jadi ja arimasen atau dewa arimasen adalah bentuk negatif untuk des. Ya. Dalam percakapan sehari-hari, kita sering menggunakan ja arimasen. Tapi kalau dalam bentuk pidato resmi, pidato ya, atau bahasa tertulis itu sering menggunakan dewa arimasen. Ya. Kita lihat contohnya. Watashi wa kyoshi ja arimasen atau watashi wa kyoshi dewa arimasen. Artinya sama, bahwa saya bukan seorang guru. Jadi tidak ada perbedaan arti. Cuma kalau dalam percakapan sehari-hari kita menggunakan ja arimasen, sering menggunakan ja arimasen. Tapi kalau dewa arimasen biasa sering digunakan dalam berpidato atau dalam bahasa tertulis. Ya. Kita lihat contoh satu lagi. Karina-san wa Amerika jin ja arimasen. Karina bukan orang Amerika. Jadi kita boleh menggunakan ja arimasen atau dewa arimasen. Ya. Yang perlu diperhatikan bahwa di sini di H, yaitu H di dewa, itu diucapkan wa, bukan DH. Ya. Kita mengucapkan dengan dewa. Ya. Dewa arimasen, bukan
DH arimaseng. Itu perlu diingat. Jadi kita ingat sekali lagi bahwa kalau ja arimaseng ini adalah bentuk negatif dari des. Kemudian kalau ja arimaseng sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kalau dewa arimaseng itu sering biasa di pidato atau bahasa tertulis. Baiklah, sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan dengan menggunakan K di akhir kalimat. Jadi ya, di sini ada rumusnya. Rumusnya kata benda satu, wa, artikel wa, kemudian kata benda kedua, kemudian diakhiri dengan des K. Ini udah menyatakan kalimat bertanya. Jadi, partikel K menyatakan perasaan ketidakpastian atau heran si pembicara. Jadi dengan memakai K pada akhir kalimat, maka dapat membuat kalimat bertanya. Kalimat tanya biasanya menyertai intonasi naik di akhir kalimat. Jadi ketika kita mengucapkan des K, jadi intonasi K-nya naik. Ya, itu menyatakan kalimat bertanya. Jadi kalimat tanya untuk menyatakan ya atau tidak. Ya atau tidak. Nah, ini wajib ya, harus kita terapkan di kalimat apabila kita menjawab. Jadi kalimat tanya untuk menyatakan ya atau tidak tentang isi kalimat tanpa mengubah susunan kata-kata. Membuat kalimat dengan membubuhi K pada akhir kalimat. Kalimat tanya ini menyatakan apakah benar atau tidak isi kalimat. Dan jika benar, maka kita menjawab dengan hai. Dan jika salah, kita jawab dengan iya. Maka ini harus menyertakan hai atau iya. Contoh kalimatnya, Mira-san wa Amerika jin desu ka? Nah, di K-nya kita karena kalimat bertanya harus intonasinya harus naik. Nah, apabila iya dia seorang Amerika, maka kita jawab dengan hai Amerika jin desu. Ya. Hai Amerika jin desu. Ya, dia orang Amerika. Mira-san wa Amerika jin desu ka? Hai Amerika jin desu. Nah, kita harus menyertakan dengan hai karena dia butuh kepastian. Kita lihat contoh yang menggunakan iya. Mira-san wa sensei desu ka? Apakah Mira ini seorang guru? Iya. Sensei ja arimaseng. Nah, di sini menggunakan ja arimaseng karena dia bentuk negatif dari des. Artinya iya bukan, dia bukan guru. Nah, ya, kita harus menggunakan hai sebelum menyatakan kalimat selanjutnya atau iya, walaupun di sini sepertinya iya sensei ja arimaseng. Nah, dia sudah disertakan ja arimaseng, udah bentuk negatif, tapi iya di depannya tetap kita harus menyertakannya karena di sini butuh kepastian, itu harus ya. Selanjutnya tentang cara menggunakan mo. Jadi mau digunakan apabila menyatakan predikat yang dianggap sama dengan predikat sebelumnya. Contoh kalimatnya, Mira-san wa kaishain desu. Gupta-san mo kaishain desu. Saudara Mira adalah karyawan perusahaan, saudara Gupta juga karyawan perusahaan. Jadi kita menggunakan mo karena predikatnya sama-sama karyawan perusahaan walaupun subjeknya berbeda. Jadi predikat yang sama, maka kita menggunakan mo untuk menyambung kalimat ya. Mo di sini bisa kita artikan juga Mira-san wa kaishain desu. Gupta-san mo kaishain desu. Saudara Mira adalah karyawan perusahaan, saudara Gupta juga karyawan perusahaan. Jadi di sini kita menggunakan mo. Sudah paham?
Kalau sudah paham tentang menggunakan no, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang cara menggunakan no. Jika kata benda satu di depannya menerangkan kata benda kedua di belakangnya, maka kita menggunakan no untuk menggabungkan dua kalimat ini. Contohnya, Mira-san wa EMC no shain desu. Saudara Mira adalah karyawan perusahaan MC. Jadi kata benda yang satu ini menerangkan kata benda kedua, ya, EMC no shain. Maka kita menggunakan no untuk menggabungkan dua kalimat ini. Sudah paham? Kalau sudah, kita akan melanjutkan lagi tentang cara menggunakan sang. Jadi dalam bahasa Jepang, memakai sang di belakang nama lawan bicara atau pihak ketiga karena sang menunjukkan kesopanan. Jadi sang ini tidak dipakai untuk si pembicara sendiri, ya, kita sendiri. Jadi untuk kita sendiri kita tidak memakainya. Jadi sebagai ganti sang untuk anak kecil yang sudah akrab, itu kita pakai chan. Kita lihat contoh yang menggunakan sang. Ano kata wa Mira-san desu. Orang itu saudara Mira. Ya. Jadi kita memakai sang di belakang nama orang. Ketika kita memanggil lawan bicara, jika kita telah mengenal nama orang, maka anata tidak dipakai lagi. Ya. Kita memanggilnya dengan memanggil marga atau nama dia sendiri dengan membubuhkan sang di belakangnya. Jadi anata di sini digunakan untuk yang mempunyai hubungan yang sangat dekat, contohnya kepada suami, istri, atau pacar. Kita perlu hati-hati jika kita menggunakan anata terhadap lawan bicara sedangkan kita tidak mempunyai hubungan dekat, maka kesannya kurang sopan. Sudah paham cara penggunaan sang? Itu perlu kita ingat bahwa apabila kita sudah mengetahui nama dia, kita jangan menggunakan anata lagi, tapi panggillah marganya atau nama dia, kemudian bubuhkan sang di belakangnya. Baiklah, cukup di sini pembahasan kita pola kalimat pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.